Kenalkan, nama saya Iwan Dosen Agustino, nomor absen 8, dan teman saya yaitu JVN dan Gutato, nomor absen 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi matematika tentang grafik fungsi cos dan tan. Grafik fungsi adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara setiap nilai x dengan bayangannya dalam atau y pada sebuah fungsi f. Pengertian trigonometri adalah dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang memiliki arti 3 sudut dan metron yang memiliki arti mengukur. Trigonometri adalah salah satu cabang matematika tentang hubungan antar sudut pada sisi segitiga. Sisi cos ialah perbandingan sisi segitiga yang terletak di sudut dengan sisi miring, atau dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudutnya memiliki sisi 90 derajat. Fungsi tan adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut sisi segitiga yang terletak di sudut, dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudut segitiga itu 90 derajat. Dan tangan positif di kuadran 1 dan 3 dan negatif di kuadran 2 dan 4. Adapun grafik dari cos dan tan. Grafik dari cos dan tan. Yang pertama, grafik kosinus. Di sini grafik kosinus f sama dengan f dan kurung x sama dengan cos x. Periodenya adalah 2pi. Amplitudenya sama dengan 1. Keterangan grafik nilai fungsi maksimum ialah 1, nilai fungsi minimumnya ialah minus 1. Jadi fungsinya 360 derajat. Jadi setiap kelipatan 360 derajat fungsinya akan berulang terus. Seperti di sini. Pertama, grafiknya 1. Jika dia dikelipatankan, dia akan menjadi 360, yaitu dengan cara y dengan cos dan x. Di halaman selanjutnya ada grafik fungsi tangan atau y sama dengan tan x. Keterangan grafik nilai fungsi maksimumnya ialah tidak terbatas dan nilai fungsi minimumnya ialah minus tidak terbatas. Periode fungsinya ialah 180 derajat. Jadi setiap kelipatan 190 derajat fungsinya akan berulang terus. Bentuk umum fungsi trigonometri dasar yaitu y sama dengan k dikali cos tan a, atau dalam kurung x plus minus a. Untuk fungsi y, k dikali cos tan a dalam kurung x plus minus a mempunyai nilai maksimum yaitu k sama kelipatan atau dalam kurung 1 sama dengan k nilai minimumnya yaitu minus 1 dan minus k periodenya sama dengan 360 derajat. 360 derajat per alfa. Y sama dengan kelipatan dikali tan a dalam kurung x plus minus a. Di slide selanjutnya ada grafik y atau sama dengan cos x. Nilai sudutnya seperti di gambar tersebut. Dan grafik fungsi y sama dengan cos x 1 menurun dari minus 1 menjadi 1. Sifat grafik y sama dengan cos x. Y maksimal sama dengan 1 untuk x, k sama dengan 2pi. Y minimal yaitu minus 1 untuk x sama dengan pi ditambah kelipatan 2pi. Periode sama dengan 2pi, jaraknya terjadi pengulangan. Amplitudo sama dengan setengah y maksimal dikurangi y minimal sama dengan 1. Simpangan sejauh dari fungsi trigonometri terhadap garis horizontal x. Grafik y sama dengan tan x. Asymptot adalah suatu garis lurus yang akan diberikan oleh kurva sama dengan 2pi. Jarak terjadinya pengulangan. Amplitudo sama dengan setengah y maksimal dikurangi y minimal sama dengan 1. Simpangan terjauh dari fungsi trigonometri terhadap garis horizontal x. Grafik y sama dengan tan x. Nilai sudut tan istimewa. X-nya 0 derajat, y tan x-nya 0, dan seterusnya. Grafik y sama dengan tan x. Grafik y sama dengan tan x. Asymptot adalah suatu garis yang akan didekati oleh kurva namun tidak berpotongan atau bersinggungan antar garis dan kurva. Sifat grafik y dan tan. Grafik y sama dengan tan x. Y maksimal sama dengan itu untuk x sama dengan
setengah pi dikali kelipatan pi. Periode sama dengan pi jarak terjadinya pengulangan. Minimal dikurangi untuk X sama dengan 3/2 pi dikali ditambah kelipatan pi. Tidak mempunyai nilai ekstrim atau maksimal minimal, tidak mempunyai amplitudo, asimptot tegak di X sama dengan pi/2 tambah kelipatan pi, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ceva Endrina Witanto. Baik, kita lanjutkan dengan fungsi kosinus. Terus adapun persamaan umum grafik fungsi kosinus adalah Y sama dengan A cos B, X plus minus A plus C. Adapun A-nya itu adalah simpangan terjauh atau amplitudo, dan B-nya itu adalah banyak gelombang dalam satu periode, dan A-nya ini adalah pergeseran grafik ke kiri jika positif dan ke kanan jika negatif. Dan yang C adalah pergeseran grafik ke atas jika positif dan ke bawah jika negatif. Nah, ini adalah contoh dan cara menggambar grafik trigonometri atau cos. Yang pertama contohnya itu adalah Y sama dengan A cos X. Pertama-tama kita buat dulu grafiknya Y sama dengan cos X-nya seperti ini. Nah, dimana kita bisa ketahui bahwa amplitudonya atau simpangan terjauhnya itu adalah 1, dan nilai maksimumnya ini adalah 1, dan nilai minimumnya adalah min 1. Adapun periodenya itu adalah 2pi yang tertera di sini, dan contoh dari Y sama dengan A cos X adalah Y sama dengan 2 cos X. Seperti ini grafiknya. Kita perhatikan persamaan umumnya, Y sama dengan A cos B, X plus minus A plus C, atau A itu adalah simpangan terjauh atau amplitudonya. Jadi kita bisa ketahui bahwa nilai maksimumnya itu adalah 2, dan nilai minimumnya yang paling bawah ini adalah min 2. Adapun periodenya itu adalah 2pi yang tertera pada grafik ini. Selanjutnya adalah Y sama dengan cos BX. Pertamanya itu adalah bikin dulu grafik Y sama dengan cos X, sama seperti di atasnya. Adapun contoh dari Y sama dengan cos BX adalah Y sama dengan cos 2X atau 2 gelombang dalam satu periode kosinus. Seperti ini grafiknya. Kita bisa perhatikan dulu persamaan umumnya, Y sama dengan A cos B, X plus minus A plus C, atau B itu adalah banyak gelombang dalam satu periode. Jadi kita bisa ketahui bahwa amplitudonya itu adalah 1, dan nilai maksimumnya itu 1, dan nilai minimumnya itu adalah min 1. Jadi dalam satu periode kosinus 2pi ini terdapat 2 gelombang, yang dimana dalam satu gelombang Y sama dengan cos 2X itu periodenya adalah pi, atau yang berada pada tengah-tengah gelombang ini. Selanjutnya Y sama dengan cos X plus A. Jadi ini grafiknya, pertama-tama kita buat dulu Y sama dengan cos X seperti biasa, dan contoh dari Y sama dengan cos X plus A adalah Y sama dengan cos X plus 60 derajat. Jadi kita perhatikan dulu persamaan umumnya, Y sama dengan A cos B, X plus minus A plus C, di mana A itu adalah pergeseran grafik ke kiri jika positif dan ke kanan jika negatif. Karena ini X plus 60 derajat ini adalah positif, maka grafiknya itu akan bergeser ke kiri sejauh 60 derajat atau 1/6 derajat. Jika sudutnya 0 dimasukkan ke dalam fungsi Y sama dengan dulu Y sama dengan cos X seperti biasa, dan contoh dari Y sama dengan cos X plus A adalah Y sama dengan cos X plus 60 derajat. Jadi kita perhatikan dulu persamaan umumnya, Y sama dengan A cos B, X plus minus A plus C, di mana A itu adalah pergeseran grafik ke kiri jika positif dan ke kanan jika negatif. Karena ini X plus 60 derajat ini adalah positif, maka grafiknya itu akan bergeser ke kiri sejauh 60 derajat atau 1/6 derajat. Jika sudutnya 0 dimasukkan ke dalam fungsi Y sama dengan cos X plus 60 derajat, maka hasilnya itu adalah setengah. Contoh selanjutnya adalah Y sama dengan cos X min A. Jadi pertama-tama kita buat dulu grafik Y sama dengan cos X. Adapun contohnya itu adalah Y sama dengan cos X min 60 derajat. Jadi kita perhatikan dulu persamaan umumnya, Y sama dengan A cos B, X plus minus A plus C, di mana A itu adalah pergeseran grafik ke kiri jika positif dan ke kanan jika negatif. Karena X min 60 derajat itu negatif, maka grafiknya itu akan bergeser ke kanan sejauh 60 derajat yang awalnya itu berada di 0, bergeser ke kanan sejauh 1/3 pi atau 60 derajat. Adapun kita ketahui amplitudonya itu adalah 1, dan nilai maksimumnya itu adalah 1, dan nilai minimumnya itu adalah min 1.
Contoh selanjutnya adalah Y sama dengan cos X plus C. Pertama-tama kita bikin dulu grafiknya Y sama dengan cos X. Adapun contohnya itu adalah Y sama dengan cos X plus 1. Jadi kita perhatikan dulu persamaan umumnya. Y sama dengan A cos B, X plus minus A plus C, di mana C itu adalah pergeseran grafik ke atas jika positif dan ke bawah jika negatif. Karena cos X plus 1 itu positif, maka grafiknya itu akan bergeser ke atas sejauh 1 sehingga kita dapatkan nilai maksimumnya itu 2 dan nilai minimumnya itu adalah 0. Contoh selanjutnya adalah Y sama dengan cos X min C. Pertama-tama kita bikin dulu grafiknya Y sama dengan cos X seperti ini. Dan adapun contohnya itu adalah Y sama dengan cos X min 1. Kita perhatikan persamaan umumnya. Y sama dengan A cos B, X plus minus A plus C, di mana C itu adalah pergeseran grafik ke atas jika positif dan ke bawah jika negatif. Karena cos X min 1 itu adalah negatif, maka grafiknya akan bergeser ke bawah ya, sesuai pernyataannya, sejauh 1 sehingga kita dapatkan nilai maksimumnya itu adalah 0 dan nilai minimumnya adalah min 2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.